serial Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet. Berhasil mendapatkan tetesan darah bayi yang kita butuhkan selama ini, Aki. Kau lihatlah potongan tangan bayi ini. Ini adalah lengan bayi Nilam Cahaya, murid Ki Buyut Manguntapa. Tetesan darah bayi yang lahir dari orang yang masih ada keturunan dengan Ki Buyut Manguntapa itulah yang kita butuhkan untuk mengetahui di mana tempat persemayaman Ki Buyut Manguntapa. Tidak berhak memiliki bayi ini, Pelet. Bayi ini adalah cucuku. Kau nitip, Pelet. Amat, hamba wujudmu. Jangan kau sembunyi-sembunyi, Ki Buyut. Ayo, hadapi aku. Aku sudah bosan dengan ulahmu. Tunggulah saat kehancuranmu. Tunggulah. Misteri Mini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-12 dengan judul Dendam Siluman. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Metal. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Dendam Siluman. Suatu kisah menegangkan mengenai balas dendam Mini Pelet, makhluk siluman ular penyebar maut terhadap Ki Buyut Manguntapa, di mana seorang bayi mungil yang lahir dari Nilam Cahaya ternyata ikut terlibat di dalamnya. Dalam seri yang ke-10 ini didukung oleh Asriati sebagai Nini Pelet, Bambang Jeger sebagai Restu Singgi, Chris Urspon sebagai Jayu Singgi, Api Burhan sebagai Wong Bagus Tua, Harry S sebagai Ki Barja Tua, dibantu oleh Wenda Lubis, Herman, Benny dan Edi Dosa. Pengantar cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Restu Singgi melangkah menuju ke pintu rumah. Wong Bagus melihatnya dengan khawatir. Kemudian dia mengejar sampai keluar bersama Sekiman dan Sekendar, dua orang pemuda desanya. Tetapi Restu Singgi tidak memperdulikannya. Pemuda bertopeng harimau itu terus melangkah. Restu, tunggu, Restu. Restu, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Nak ya dan Nak Ena harus menyusul dan Restu Pak Bagus. Saya tidak setuju. Pemuda bertopeng tamu Pak Bagus itu diusir. Saya tidak setuju. Dia itu orang baik kok. Diam saja kau diam. Aku tidak kejam. Siapa yang kejam? Ngawur kamu itu. Kamu jangan menyangka sembarangan loh. Diam. Diam aja bilang. Diam. Sekiman, Sekendar ya. Mari kita susul Ten Restu. Saya khawatir juga. Di induk kampung sedang ramai. Barangkali Ki Barja dan Kakang Jaya Singgi ada di kerumunan penduduk itu. Di kerumunan penduduk itu mereka tidak ada. Tapi sebaiknya aku tanyakan saja pada mereka. Pak, apakah kau yang bernama Kandada? Iya, benar. Bukankah kau dan Restu, tamu Wong Bagus? Aku ingin bertanya, apakah kalian melihat Ki Barja dan Jaya Singgi? Mereka sudah pergi. Tadi mereka berada di sini. Barangkali mereka ke warungnya Pak Wanji. Ya, karena Ki Barja dan Jaya Singgi itu biasa berada di warung itu. Terima kasih.
Bukankah kau Den Restu Singgi? Benar. Apakah Pak Wanji melihat Ki Barja dan Kakang Jaya Singgi, tamunya itu? Tidak Den Restu. Biasanya memang mereka siang begini ada di warung saya. Tapi entah di mana kini mereka. Barangkali ada di rumah Ki Barja sendiri. Terima kasih Pak Wanji. Saya permisi. Ada apa ya? Den Restu mencari Ki Barja dan Den Jaya Singgi. Nah, kelihatannya penting sekali. Tapi bukankah semua penduduk tahu kalau Den Restu dan Den Jaya Singgi kakak beradik yang menyimpan dendam? Wah, jangan-jangan mereka akan berkelahi. Waduh, celaka. Abang Mus, lihat. Ada apa? Ramai-ramai. Mana lagi Dan Restu ada di kerumunan penduduk itu? Ya, mungkin juga. Ayo, kita lihat ke sana. Kandada. Bung Bagus, Iya. Skandar, dan Skiman. Kalian kelihatannya begitu khawatir. Iya, kami sedang mencari Den Restu Singgi. Apakah kalian melihat dia? Den Restu? Iya. Kami juga sedang membicarakan dia. Karena tadi Den Restu datang menemui kami. Dia sedang mencari Ki Barja dan Jaya Singgi. Kelihatannya mengkhawatirkan. Kami curiga akan terjadi perkelahian di antara mereka. Lalu kemana dia sekarang? Mereka menuju ke warung Pak Wanji. Wah, ayo. Kita temui Den Restu. Jangan sampai terjadi apa-apa. Mari. Iya. Aku sampai di rumah Ki Barja. Mudah-mudahan Ki Barja dan Kakang Jaya Singgi memang ada di dalam. Restu, Kakang Jaya. Mau apa kau kemari? Aku mau menemui kalian. Menemui kamu? Ada keperluan apa? Mana Ki Barja? Mana si dukun tua itu? Aku juga perlu bertemu dia. Aku di sini. Ki Barja dan kau Kakang Jaya. Aku datang ingin membatalkan cara kalian. Apakah ada cara yang salah yang kami lakukan? Apa maksud kalian mewajibkan penduduk menyumbangkan sekarung beras? Kau dengar apa yang ditanyakan adikmu Jahil Singgi? Untuk apa kita mewajibkan penduduk menyerahkan sekarung beras? Apakah itu bukan pertanyaan yang tolong? Apa maksudmu bertanya begitu, Restu? Aku khawatir cara itu dalih untuk memeras penduduk. Kurang ajar. Aku tidak memeras penduduk. Aku justru akan membangun desa ini. Membantu penduduk yang tidak mampu. Justru akan membuat penduduk kelaparan. Jangan dikira aku tidak tahu akan keadaan penduduk desa Manuk Lagua ini. Mereka hampir seluruhnya selalu kekurangan makan. Apa artinya mereka harus menyerahkan sekarung beras jika mereka akhirnya malah bertambah susah, kelaparan? Percuma. Aku tidak percaya niat kalian. Batalkan cara seperti itu. Dan apakah hanya dengan sekarung beras yang diwajibkan setiap penduduk akan bisa membangun desa? Tidak masuk akal. Jahil Singgi, apa maunya adikmu itu? Nampaknya dia memang benar-benar tidak suka dengan kita. Restu, jangan mengusik persoalan kami. Biarkan Ki Barja berkehendak apa maunya. Dia kepala desa di sini. Siapapun orang di desa ini harus turut perintahnya. Tapi jika perintahnya merugikan penduduk, membuat susah penduduk, itu semua harus dicegah. Cukup. Apa kau pikir kau sendiri tidak membuatku susah? Kau telah menyembunyikan Nilam. Nilam istriku. Dia akan melahirkan anakku. Ayo, sekarang aku yang bertanya di mana Nilam istriku. Dan serahkan segera. Kakang Jahil hanya ingin membangkitkan persoalan lama. Bukankah Kakang sudah tahu? Bukankah Kakang sudah aku katakan? Nilam tidak ada padaku. Aku sendiri sedang mencarinya. Kau dusta. Terserah Kakang. Tapi yang jelas, aku memang tidak menyembunyikan Nilam. Kami tidak percaya. Jangan turut campur Ki Barja. Kau tidak ada sangkut pautnya dengan Nilam. Kau hanya ingin lari dari pertanyaanku. Kau kepala desa yang licik. Tutup mulutmu. Aku tidak bisa menutup mulut. Jika kau tidak mencabut kembali perintahmu itu, batalkan perintahmu itu. Jangan kau suruh setiap penduduk wajib menyerahkan 1 karung beras. Baru aku tidak mengusikmu. Keparat, kau ingin mengajak berkelahi denganku? Aku tidak suka perkelahian. Tapi jika keadaannya memaksa, aku patut membela diri. Apa kau bilang? Restu, kau harus mampus. Tahu, aku memang dendam padamu.
Ayo Ki Barja, kita cincang orang itu bersama-sama. Baik, jangan salahkan aku jika terjadi apa-apa pada kalian. Tunggu. Sini, lihat. Wong Bagus datang bersama penduduk. Mau apa mereka itu? Kita harus hati-hati. Pak Bagus, kenapa kalian menyusulku kemari? Dan Restu, kami khawatir terjadi apa-apa. Wong Bagus, mau apa kalian datang kemari? Apakah kalian juga akan menuntut ketidaksetujuan kalian dengan perintah yang aku keluarkan? Itu hakmu sebagai kepala desa. Aku dan Restu hanya perlu berhati-hati atas perintahmu itu, Barja. Bukankah kau juga mencurigai kami? Iya, kami curiga. Alasan yang tidak tepat. Kau wajibkan penduduk mengumpulkan sekarung beras setiap warga. Bagus. Hanya untuk kepentingan desa. Kau picik, Barja. Jadi kalian tidak setuju? Tentu kami tidak setuju. Terutama aku dan Pak Bagus. Aku kepala desa di sini. Aku berkuasa. Perintah kepala desa harus disetujui. Apakah kami memang harus menyetujui jika perintah itu kami anggap salah? Apa kau tahu maksudku? Aku tidak bermaksud buruk. Aku hanya ingin penduduk mematuhi perintahku. Perintah licik. Diam, Restu. Hati-hatilah kalian. Siapa yang berani menentang keinginan kami, itu berarti nyawa kalian taruhannya. Dan kalian sudah tahu, pemuda bertopeng harimau adikku itu telah membawa lari istriku. Jangan kalian percaya segala ucapannya. Kalian hanya akan ditipunya. Dia pun bisa membawa lari istri-istri kalian yang disukai nantinya. Hina sekali kata-katamu, Kakang Jai. Diam. Ayo, majulah. Ayo, maju. Siapa yang berani? Ayo. Aku akan membela Ki Barja. Ayo semua maju. Kuharap kau tidak melayaninya. Bagaimana dengan penduduk? Mereka tidak akan apa-apa. Mari kita pergi saja. Wong Bagus dengan tenangnya mengajak penduduk pergi. Begitu juga dengan Restu Singgi. Sambil menatap Jail Singgi, Restu Singgi melangkah meninggalkan tempat itu. Semua. Kalian pengecut. Kenapa kalian pergi? Biarkan saja mereka pergi, Jail Singgi. Ayo, kita masuk ke dalam. Bagaimana Pak Bagus? Apakah kita tetap akan membiarkan perintah Ki Barja itu? Kau bicaralah pada penduduk. Jangan turuti perintah Ki Barja itu. Baiklah. Saudara-saudara sekalian, kalian sudah saksikan sendiri kalau Ki Barja tetap keras dengan perintahnya. Tapi kami tetap tidak setuju. Dan untuk itu, kalian tidak perlu takut. Jangan turuti perintah Ki Barja. Jangan kalian menyerahkan beras kalian padanya. Lebih baik untuk kebutuhan kalian sendiri. Setuju? Kami setuju sekali. Tapi kami mohon perlindungan dan restu. Jika Ki Barja dan Jail Singgi marah pada kami, jangan khawatir. Kami tetap akan berdiri di belakang kalian. Saudara-saudara sekalian, sekalipun Ki Barja kepala desa kita, tapi jika dia memerintahkan sesuatu yang menyulitkan, kita jangan menurutinya. Bukankah banyak persoalan yang masih harus dikerjakan demi kemajuan desa ini? Tidak perlu persoalan itu dijadikan masalah besar. Yang penting, kalian tetap menjalankan pekerjaan kalian. Kalian menggarap sawah, ladang. Jangan takut atas perintah Ki Barja. Ya, kami memang tidak setuju dengan perintah Ki Barja. Terima kasih jika Wong Bagus dan Den Restu akan melindungi kami. Kami memang merasa tidak aman setelah Ki Barja menjadi kepala desa. Urusannya selalu bertentangan dengan penduduk. Dan sesungguhnya lah, kami baru sadar. Kami menyesal telah memilih Ki Barja menjadi kepala desa. Ya, benar apa yang Wong Bagus dan Den Restu katakan. Kami telah salah memilih orang. Kalian tidak salah. Anda sekarang Kalian masih hanya mendengarkan takut, Sandiwara Radio tapi Misteri percayalah, Pelet di Dan Restu channel akan Memori membantu 80. kalian. Tepat, Ki Barja. Bagaimana dengan urusan kita? Restu dan Wong Bagus pasti akan mempengaruhi penduduk. Itu berarti perkelahian buat kita. Bukankah kita tahu kalau mereka itu menyimpan dendam pada kita? Apa yang ditakuti oleh mereka? Aku yang akan menghadapi Restu. Malam kembali tiba. Saat itu Nini Pelet sedang dalam perjalanannya
mencari goa tempat persembunyian Ki Buyut Manguntapa. Menyesakan juga mencari goa persemayaman Ki Buyut itu. Sekitar Gunung Ciremai daerah kekuasaanku sudah aku datangi, tapi aku tidak menemukan tanda-tanda adanya goa yang aku cari. Apa benar menurut Ki Rempah Mahit suamiku, kalau goa tempat persemayaman Ki Buyut Manguntapa itu masih berada di sekitar Gunung Ciremai ini? Pandai juga si tua jahanam itu bersembunyi. Pandai juga dia mendapatkan tempat rahasia yang sulit aku ketahui. Tapi aku tetap harus menemukannya. Gua itu harus aku temukan. Ya, barangkali memang berada di tempat yang belum pernah aku datangi. Nenek siluman ular itu kemudian bergerak bagaikan kilat. Hingga sebentar saja dia tiba di sebuah sungai air terjun. Aku tiba di Sungai Jati Arum. Aku ingat sungai ini dulu menjadi kenanganku. Kenangan masa lalu yang pahit. Aku ingat dulu di bawah air terjun itu, seorang laki-laki yang aku cintai sering berlatih tapak. Bagus Wira. Dia kini sudah menjadi musuh besarku, karena dia sudah menjelma sebagai Ki Buyut Manguntapa. Tapi aku pun ingat, dulu aku juga pernah curiga kalau di balik dinding jurang cadas itu terdapat sebuah goa rahasia. Tapi nyatanya sama sekali tidak terdapat goa. Tapi jika aku perhatikan air terjun itu, memang firasatku mengatakan curiga kalau di balik air terjun itu memang ada sebuah goa. Anda sekarang Kenapa masih firasatku mengatakan kalau di balik air terjun itu memang ada sebuah goa rahasia? di channel Memori 80. Barangkali goa tempat Ki Buyut Manguntapa yang sedang aku cari-cari. Pancaran mataku menembus pandangan air terjun itu. Nampaknya aku melihat sesuatu yang mencurigakan. Pandanganku menangkap sesuatu di balik air terjun itu. Ya, pancaran sinar merahku melihat kalau di balik air terjun itu terdapat sebuah goa. Iya, sebuah goa. Di balik air terjun itu memang benar ada sebuah goa. Ini sudah aku temukan. Goa itu pasti tempat persembunyian Ki Buyut Manguntapa. Aku akan masuk ke balik air terjun itu. Aku akan memeriksanya. Barangkali penglihatanku benar. Bumi Pelet berdiri di atas batu besar yang ada di tepi sungai air terjun. Matanya yang bersinar merah menatap tajam ke arah air terjun itu. Bungkusan si tumbal ular berkepala bayi itu berada dalam gendongannya. Nenek siluman ular itu merasa yakin kalau di balik air terjun itu terdapat sebuah goa. Goa tempat persemaian Ki Buyut Manguntapa yang selama ini dicari-cari. Aku yakin di balik air terjun itu pasti ada goa. Goa tempat persembunyian Ki Buyut Manguntapa. Aku akan memeriksa ke balik air terjun itu. Pasti di antara dinding jurang batu cadas itu memang ada goa. Si Tumbal bangun dari tidurnya. Anak ini membuat susah saja, tapi dia juga sangat aku butuhkan. Tenanglah Tumbal, diamlah cucuku. Kita akan memeriksa ke balik air terjun itu.
Suara tangis tumbal, ular berkepala bayi itu memecah suasana di sekitar tempat itu hingga terdengar ke ruangan dalam goa. Aku mendengar suara tangis bayi dalam selesa. Kedengarannya suara tangis bayi itu tidak wajar. Aku menangkap pendengaran sesuatu yang lain. Ini aku sudah kini berdemuk-demuk. Itu menandakan firasat buruk. Ki Buyut menguntapa kemudian memejamkan matanya. Laki-laki tua berjubah putih dan bersorban ikat kepala itu menggigit janggutnya yang putih panjang. Dan kemudian tangannya bersedekap. Ini pelet. Ayahnya mataku menangkap sosok nenek bungkuk di bawah sungai sana. Ya, aku kenal siapa dia. Dia ini pelet. Dia sedang menggendong ular berkepala bayi. Tanya dia akan memeriksa ke balik air terjun. Dia tidak boleh tahu tempatku ini. Bersiaplah Tumbal. Kita akan melompat ke balik air terjun itu. Oh, iya. Tubuh Nini Pelet berkelebat bagaikan seekor burung. Tetapi belum sampai dia masuk ke dalam air terjun itu, mendadak seberkas sinar biru muncul dari dalam air terjun dan menghantam tubuh nenek siluman ular itu. Ternyata benar dugaanku. Di balik air terjun itu memang ada goa. Oh, sinar biru itu pasti sinar biru ilmu Kalajengit Ki Buyut Manguntapa. Oh, dadaku terasa sesak. Sinar biru itu menghantam tubuhku. Ki Buyut, tampakkan wujudmu. Keluarlah dari tempat persembunyianmu. Aku sudah tahu kalau kau selama ini bersembunyi di dalam goa rahasia yang ada di balik air terjun itu. Bertahun-tahun kau telah memperdaya kami. Kau pengecut. Ini aku sudah tahu tempatmu. Keluarlah dari dalam gua itu. Ayo keluar. Pelet, kau tidak akan bisa masuk ke tempatku. Kau tidak akan pernah bisa mengalahkan aku. Kau pun tidak akan merebut kembali kitab pusaka yang telah kami curi bertahun lamanya. Kau menyinggung kitab pusaka milikku yang kau curi beratus-ratus tahun yang silam. Aku memang selama ini tidak perlu menyinggung ingin merebut kembali kitab itu. Tapi karena kau yang menyinggungnya, kau harus mengembalikan kitab pusaka. Anda sekarang masih mendengarkan sebuah dari muka bumi ini. Pelet di channel Memori 80. Kau sembarangan bicara. Kau pikir akan semudah itu? Kitab pusaka itu tidak akan bisa kau dapati lagi. Tapi aku akan berusaha merebut kembali. Kau tidak akan tahu di mana kitab pusaka itu kami simpan. Aku tahu. Di rempah mayat suamimu itu yang menyimpan. Karena dialah yang telah mencuri. Sampai kapanpun aku tidak akan bisa tenang jika kitab pusaka itu masih berada dalam genggaman kalian. Kitab pusaka itu sudah milik kami dan akan kami warisi dengan orang-orang yang hidup di tanah Cirebon Girang ini. Kau tidak akan bisa merebutnya kembali. Anak itu kami tidak akan rela jika kitab pusaka itu akan menyebar menjadi malapetaka. Memang itu yang kami ingini. Karenanya kami mencuri kitab pusaka milikmu itu. Dan aku pun tidak rela karena kau telah melarikan calon suami putriku, Dewi Sumbi. Sampai saat ini aku masih mencari Raden Adijaya karena dia harus tetap kawin dengan Dewi Sumbi putriku. Ya, begitu mudahnya kau menyebut Raden Adijaya muridku sebagai suami Dewi Sumbi. Apakah benar Dewi Sumbi itu adalah putrimu? Kau terlalu licik, Pelet. Kau terlalu picik. Kau tidak akan pernah bisa mewujudkan segala keinginanmu selama masih ada aku.
Karena jasadku tidak akan tenang bila melihat dirimu yang Anda berkeliaran di sekarang muka masih bumi. mendengarkan sandiwara radio Kau memang Misteri tidak Mini pantas Pelet di hidup. channel Memori Kau 8. hanyalah jelmaan siluman ular. Ini bukan alammu. Jahanam. Keluarlah kau. Jangan membuatku marah. Jika kau tidak menampakkan wujudmu, kau pun harus berhati-hati. Mini Pelet kemudian duduk bersila di atas sebuah batu besar. Sementara ular berkepala bayi masih dalam gendongannya. Nenek siluman ular itu kemudian memutar-mutarkan tongkat berkepala ularnya. Matanya bersinar merah. Seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar. Jaranku jaranai, baliku baliai, bumi jejak, sirapku sirapmu, jalanan goyang, injaran goyang. Bumi dekat, sirapmu, jaranan goyang, injaran goyang. Injaran goyang. Oh, jaranku jaran air, jaranku jaran air, balikku balik. Ini siluman ular itu sudah mempelajari ajaran goyang. Hari kita menipu yang mereka curi semasa lalu. Badan awakin, kibuyut, kibuyut bangun dapat, datanglah, datang. Tidak, aku tidak boleh terpengaruh oleh ajian jaran goyang. Ajian itu sangat ampuh, membuat orang lupa diri. Aji jaran goyang itu bisa membuat orang tergila-gila dan jatuh cinta. Bagi siapa saja yang mendengarkan suara dan wajah yang memiliki ajian itu, aku harus menahan kebenaranku. Ki Buyut Manguntapa kembali memejamkan matanya. Dia sedang berusaha menahan pengaruh ilmu ajian jaran goyang Mini Pelet. Wajah Ki Buyut Manguntapa bergetar cepat. Wajah itu semakin merah dan berkeringat. Sementara suara mantra aji jaran goyang Mini Pelet semakin jelas terdengar. Dan tiba-tiba, kedua telinga Ki Buyut Manguntapa mengeluarkan darah karena menahan sekuat-kuatnya suara Mini Pelet itu. Jaranku jaran air, balikku balik air. Tubuh Ki Buyut Manguntapa semakin bergetar hebat. Kini hidungnya mengeluarkan darah. Dia kelihatannya sedang menahan pengaruh aji jaran goyang. Dan selanjutnya, Ki Buyut Manguntapa menghentakkan kedua tapak tangannya. Aku selamat. Aku berhasil mengalahkan aji jaran goyang itu. Ini Pelet sudah lengah dari tepi sungai di bawah jurang. Aku terpaksa mengusir dia dengan sinar biru kala jenggetku. Jika tidak demikian, sadaranku akan hilang. Aku bisa terpengaruh aji jaran goyang. Aku bisa ikut pada Mini Pelet. Oh, tidak kusangka. Rupanya Mini Pelet sudah menguasai aji jaran goyang. Ihram Pahmahit suaminya pasti juga sudah menguasai aji semar Nelson. Karena mereka mencuri dua kitab pusaka milikku dulu. Kitab pusaka itu adalah Haji Semar Nelson, Haji jaran goyang. Haji yang itu tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Karena bisa celaka. Iya, kedua haji yang itu bisa membuat orang lupa ingatan, tergila-gila dan jatuh cinta. Karena kedua haji yang itu adalah haji yang pemikat rasa.
bagi siapa saja yang disenangi. Aku harus berusaha merebut kembali kedua kitab pusaka yang dicuri itu. Jangan sampai jatuh lagi ke tanganmu. Jahanam. Aku gagal. Sinar biru kalacengit itu kembali menghantam dadaku. Berkali Ki Buyut selalu membela dirinya dengan sinar biru kalacengitnya itu. Iya, memang itulah ilmu andalannya untuk menghindari seranganku. Tapi dia kini menjadi tahu kalau aku sudah menguasai aji jaran goyang yang aku pelajari dari kitab pusaka miliknya yang aku curi bersama Ki Rempah mayit suamiku dulu. Tapi kini aku sudah tahu goa rahasia tempat persembunyiannya. Goa itu berada di balik air terjun Sungai Jati Arum itu. Aku tidak akan susah-susah lagi. Tunggulah saat kehancuranmu, Ki Buyut. Ki Barja, kini jelas. Aku yakin nenek bungkuk tamumu itu tidak akan kembali lagi. Nyatanya, hingga kini nenek bungkuk itu tidak muncul juga di rumahmu. Kau kira begitu, Jail Singgi? Entah kemana perginya si nenek bungkuk tamuku itu. Lalu bagaimana jika demikian? Kau harus tetap membantuku untuk menemukan Nilam. Bukankah sekarang urusanmu sudah selesai? Bagaimana mungkin selesai begitu saja? Bukankah kau tahu sendiri kalau penduduk tidak menyetujui perintahku untuk mengumpulkan sekarung beras setiap warga? Mereka sudah terkena pengaruh Wong Bagus dan Restu Singgi adikmu itu. Padahal tujuan kita semula, kalau beras yang kita kumpulkan semua itu nantinya untuk kita sendiri, kita bagi hasilnya bersama. Aku yang akan mengurusnya. Aku nanti yang akan menghadapi Restu dan Wong Bagus itu. Kini kita segera kembali mencari Nilam. Kalau begitu baiklah. Besok kita akan mencari Nilam Cahya. Jangan khawatir, Bapak. Tidak akan terjadi apa-apa. Percayakan pada saya. Bukankah penduduk akhirnya kini kembali percaya pada kita? Iya. Mereka tidak menyetujui perintah Ki Barja untuk mengumpulkan sekarung beras setiap warga. Tapi Ki Barja tidak akan berhenti begitu saja, dan Restu. Dia akan membuat siasat buruk. Itu pasti. Karena mereka tahu semua ketidaksetujuan perintah itu karena kita. Tapi penduduk juga tidak akan sebodoh itu, Bapak. Mereka kini sudah sadar kalau perintah kepala desanya itu salah. Dan mereka menyesal karena mereka salah memilih orang. Bapaklah yang semestinya menjadi kepala desa, bukan Ki Barja. Jangan kau ulangi terus. Bukankah kita masih berdiri di belakang penduduk? Sejauh mana tindakan yang akan dilakukan Ki Barja terhadap desa dan penduduk, kita selalu memperhatikannya. Bukankah sekarang sudah terbukti kalau Ki Barja sudah melakukan satu tindakan yang salah? Saya kira sudah waktunya kita bertindak. Pak Bagus lebih baik secepatnya menggantikan Ki Barja. Penduduk pasti setuju. Itu ceroboh. Saya tidak suka. Kita tunggu lagi apa yang akan dilakukan Ki Barja. Bagaimana menurut kalian? Apakah memang sudah secepatnya Ki Barja harus turun sebagai kepala desa dan digantikan dengan Wong Bagus? Kami setuju, anak-anak. Tapi kami merasa takut pada Ki Barja. Bukankah Den Restu Singgi yang akan membantu kita? Kita semua percaya pemuda bertopeng harimau itu pasti sanggup menghadapi Ki Barja dan Jaya Singgi. Apa benar begitu? Tanda, Ki Barja datang bersama Jaya Singgi. Bicara apa kalian siang-siang begini kumpul di induk kampung? Kami tidak bicara apa-apa. Kan ada. Kau jangan ketakutan begitu. Bukankah kalian sedang membicarakan kami berdua? Bukankah kalian menginginkan aku sebagai kepala desa digantikan dengan Wong Bagus? Bicaralah terus terang. Jangan kalian takut begitu. Kami yakin
Kalian pasti sudah terkena pengaruh Restu dan Wong Bagus. Tidak. Kami hanya tidak setuju kalau kami harus menyerahkan sekarung beras seperti perintah Ki Barja itu. Kalian ini tolong semua. Kalian tidak mengerti. Bukankah sudah aku katakan, ha? Semua beras itu nantinya akan aku sumbangkan pada penduduk yang membutuhkannya. Bukankah hal seperti itu sifatnya gotong royong? Membantu orang yang kesusahan. Apakah perintahku itu buruk di mata kalian ini? Kalau tujuannya itu, kami setuju. Tapi kami belum yakin. Untuk apa aku kalian angkat menjadi kepala desa? Ha? Kalau kalian masih mencurigai aku, apakah kalian menyesal? Apakah kalian benar menginginkan aku diganti dengan Wong Bagus? Ayo bicaralah, Kandada. Kau adalah orang yang berdiri di depan penduduk saat ini. Bicaralah. Ya, begitulah keinginan kami. Dasar tolol. Kenapa tidak semula saja kalian memilih Wong Bagus? Kenapa? Ayo, siapa yang menginginkan aku diganti dengan Wong Bagus? Silakan acungkan tangan. Tapi ingat, kalian ini harus hati-hati. Wajah Kandada penuh keringat. Dia khawatir sekali karena tengah diperhatikan oleh Ki Barja. Sementara penduduk yang lainnya menundukkan kepala. Mereka tahu dukun tua kepala desa itu sedang marah. Kau, Kandada, ingat, kau dan yang lainnya boleh menggantikan aku sebagai kepala desa. Kalian boleh memilih Wong Bagus menggantikanku. Tapi kalian harus hati-hati. Kalian boleh tidak setuju dengan perintahku. Karena aku tahu kalian sudah terkena pengaruh Wong Bagus dan pengaruh Restu Singgi. Kalian sudah mulai goyah denganku. Kalian akan menghilangkan kepercayaan kalian padaku. Katakan pada Wong Bagus dan Restu, jika mereka tidak suka dengan cara-cara kami, mereka boleh berhadapan dengan kami. Ki Barja dan Jaya Singgi kemudian bergerak meninggalkan tempat itu. Penduduk saling berpandangan. Tenanglah kalian. Kita jangan khawatir. Kita serahkan saja persoalan ini pada Den Restu Singgi dan Wong Bagus. Malam sudah datang. Rembulan bergantung begitu indahnya. Cahayanya yang terang menyebar kemana-mana. Malam itu adalah malam purnama. Malam itu, kuburan Dilan Cahya tiba-tiba hancur. Entah berapa lama aku berada dalam kuburan. Aku ingat, kalau semula Nini Pelet telah membuatku tertidur dengan mudah melatanya. Dan ternyata aku dikubur hidup-hidup. Baikku. Kandunganku sudah menurun. Tapi aku masih merasakan sakit. Tidak. Baikku. Pasti Nini Pelet yang melarikan bayiku. Tidak. Anakku. Di mana kau? Ada orang keluar dari dalam rumah. Itu Ki Rampus. Dia seperti baru bangun tidur. Wajahnya kelihatan pucat. Dia berjalan agak sempoyongan. Sebaiknya aku dekati dia. Rasanya aku tertidur lama sekali. Tapi hari masih malam. Aku seperti baru sadar dari pingsan. Ki Rampus. Kau Nyinilam, kau dari mana saja? Ki Rampus sendiri dari mana? Nampaknya Ki Rampus baru bangun tidur. Iya, aku memang baru bangun tidur. Tapi tidurku serasa panjang sekali. Aku seperti baru sadar dari pingsan. Itu adalah pengaruh ludah melata Nini Pelet. Kita sudah terkena pengaruh ludah melata siluman ular Gunung Ciremai. Kita tertidur sampai munculnya bulan purnama. Lihatlah bulan purnama itu. Oh ya. Terang sekali rembulan malam ini. Jadi begitu kejadiannya. Lalu apakah kau sudah melahirkan? Aku tidak tahu kejadian diriku. Karena aku juga tertidur pulas karena pengaruh ludah melata. Tapi aku yakin
Dan kalau aku sudah melahirkan dan bayiku, anakku pasti dibawa lari siluman ular itu. Siluman jahanam. Kalau aku tahu pada waktu itu, kalau nenek pungguk yang aku temui di tepi jalan itu, tentunya aku tidak akan mempercayainya. Lalu, bagaimana sekarang nih? Jika benar bayimu dibawa lari siluman ular itu, bagaimana? Aku juga tidak tahu, Ki. Barangkali sudah nasibku tidak memiliki anak dulu. Malang sekali nasibmu, Nyi Nilam. Sebaiknya kita masuk saja ke dalam. Ayo, di sini udaranya cukup dingin. Mari, Nyi Nilam. Masuklah ke kamarmu, Nyi. Bukankah di dalam kamar lebih baik? Terima kasih, Ki Rampus. Saya sungguh tidak mengerti dengan kejadian yang sudah kita alami ini. Bayi Nyi Nilam dibawa lari oleh nenek siluman ular Gunung Cermai. Dan Nyi Nilam sendiri dikubur hidup-hidup. Lalu bagaimana mungkin Nyi Nilam sampai bisa tidak mati dikubur hidup-hidup itu? Saya masih memiliki ilmu tahan pernafasan, Ki Rampus. Sebenarnya, saya pun sangat tidak mengerti dengan kejadian itu. Tapi kenapa anakku yang jadi korban? Aku tidak tahu bagaimana nasib anakku saat ini. Apakah dia sudah menjadi korban tumbangan Nyi Pelet? Atau dia masih selamat? Padahal dia anak pertamaku, Ki. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri. Aku akan menjadi ibu yang baik dari anakku. Dialah satu-satunya yang aku harapkan nanti. Meski dia lahir atas perbuatan Jaya Singgi, tapi dia tetap anakku. Sudah, Nyi Nilam. Tabahkanlah hatimu. Bersabarlah. Memang sudah nasibmu belum harus memiliki seorang anak. Nyi Nilam, sebaiknya kau istirahat. Hari semakin malam. Aku juga perlu istirahat. Saya permisi dulu, Nyi. Malam semakin merayap jauh. Nilam Cahya sudah tertidur pulas. Dalam tidurnya, Nilam Cahya bermimpi bertemu dengan eyang gurunya, Ki Buyut Manguntapa, yang sedang duduk bersila sambil memungkul seorang bayi yang sedang menangis. Eyang guru, siapa bayi yang eyang guru pangku itu? Ialah anakmu yang selamatkan cucuku. Anakku? Benarkah bayi itu anakku? Eyang guru, saya mohon, serahkanlah anakku itu. Ia akan tumbuh bersamaku. Kau jangan khawatir. Aku akan merawat anakmu, cucu. Eyang guru, Cucunda mohon, serahkan anak itu. Biarlah saya yang akan merawatnya, Eyang. Saya ingin menjadi ibu dari anakku. Saya akan membesarkan dia, Eyang. Biarlah sisa-sisa hidup saya habiskan untuk merawat anakku. Serahkanlah pada saya, Eyang Guru. Berikanlah anak itu pada saya. Aku tidak akan memaksa anakmu ini tinggal bersamaku. Tapi aku ingin mendidik anak ini menjadi muridku, cucu. Eyang Guru, ampuni Cucunda. Apakah Cucunda tidak boleh merawatnya? Kau adalah ibunya. Aku tidak melarang. Jika kau benar-benar mengambil anakmu, ayo, ambillah. Eyang Guru, kenapa sebelah tangan anakku tidak ada? Kenapa ya? Ini Pelet berhasil memutuskan sebelah tangan anakmu itu. Tidak. Aku tidak rela. Aku harus menuntut balas pada siluman ular itu. Aku tidak rela tangan anakku diputuskan. Tidak. Aku tidak rela tangan kiri anakku tidak ada. Tidak.
tidak memiliki tangan kiri. Menurut Eyang Ki Buyut, tangan kirinya diputuskan Nini Pelet. Apakah memang anakku telah dibawa lari Nini Pelet? Atau berada bersama Eyang Guru Ki Bulit Banguntapa? Tapi mimpiku rasanya benar. Kalau anakku selamat dan berada pada Eyang Guru Ki Buyut, mudah-mudahan mimpiku menjadi kenyataan. Pagi sudah tiba. Pagi itu Nilam Cahya bangun lebih cepat, tapi dia kelihatan tidak segar. Wajahnya kusut, pikirannya masih teringat akan bayinya yang hilang. Rasanya diriku kaku. Kemana aku harus mencari anakku? Apakah aku harus datang ke puncak Gunung Ciremai untuk mencari Nini Pelet? Siapa? Saya Nini Lam. Masuklah Ki Rampus. Pintu kamarnya tidak dikunci. Ini saya buatkan bubur hangat untukmu. Kau harus sarapan pagi ini. Terima kasih Ki Rampus. Jangan merepotkan. Tidak. Makanlah. Nini Lam, kenapa kau kelihatan tidak gairah? Apakah kau sakit? Tidak, Ki. Saya memikirkan anak saya. Sungguh, saya pun begitu. Habis mau apa lagi? Karena sudah nasib Nini Lam begitu. Tapi semalam saya bermimpi melihat anak saya, Ki. Dia selamat. Dia ada bersama Eyang Guru saya. Ya, syukurlah. Mudah-mudahan mimpimu itu menjadi sebuah kenyataan. Tapi sebelah lengan kiri anak saya itu tidak ada, Ki. Menurut Eyang Guru, lengan kirinya diputuskan Nini Pelet. Entah apa maksudnya. Saya tidak diberitahu Eyang Guru, Ki. Tapi yang penting, anakmu itu selamat. Lebih bagus dan baik anakmu itu benar berada bersama Eyang Gurumu. Kau jadi tidak usah khawatir lagi. Jika memang benar mimpiku itu jadi kenyataan, Ki Rampus. Tapi kan semua itu hanya mimpi. Kadang mimpi juga suatu firasat buruk atau juga baik. Tapi keyakinan saya, mimpi Nini Lam itu baik. Mudah-mudahan begitu. Ki, saya mau membersihkan tubuh saya dulu. Tidak enak belum mandi terus makan. Ya. Silakan. Jaya Singgi, kemana kita akan mencari Nilam Cahya? Kemana saja? Pokoknya dia harus kita temukan. Dan Ki Barja sudah berjanji, kau akan berusaha menemukannya. Saya tidak mau tahu. Kau harus bisa menemukan Nilam. Tapi kita akan berusaha. Lalu bagaimana kalau kita tidak menemukannya? Apakah kau akan menuntutku? Kau harus terus membantuku. Kau harus bisa menemukannya. Tapi bukankah urusan kita belum selesai? Jika kita belum berhasil menemukan Nilam Cahya, kita harus kembali lagi ke desa. Aku khawatir Wong Bagus dan Restu Singgi adikmu itu semakin mengambil perhatian penduduk. Mereka bisa menguasai desa Manuk Lagoa. Kau tidak perlu takut. Kita bisa kembali lagi ke desamu. Aku nantinya yang akan memberes mereka. Yang penting sekarang, kau harus membantu aku mencari Nilam. Kami semua sudah sepakat. Kami setuju kalau Wong Bagus secepatnya mengambil tindakan. Wong Bagus harus menggantikan Ki Barja. Sekarang juga di hadapan penduduk desa Manuk Lagoa. Kami semua setuju Wong Bagus menjadi kepala desa kami. Ya, setuju. Baiklah. Kukira memang tidak ada lagi pilihan buatku. Tapi ingat, ini atas kesepakatan kalian. Karena kalian tidak puas pada Ki Barja, aku akan mengambil alih kepercayaan itu. Aku akan berdiri di depan kalian sekarang. Aku setuju sekali. Memang begitulah seharusnya. Lebih cepat, lebih baik. Bukankah memang seharusnya Pak Bagus yang terpilih menjadi kepala desa? Kini Ki Barja dan Jaya Singgi pergi dari desa ini. Kami semua tidak tahu apa maksud mereka pergi.
Pagi-pagi sekali seorang penduduk melapor pada kami. Dia melihat Ki Barja dan Jaya Singgih pergi meninggalkan desa ini. Dan Restu, mau kemana mereka itu? Entahlah. Tapi kecurigaanku, mereka pasti akan mencari Nilam. Biarkan saja. Bukankah desa ini akan aman jika tidak ada mereka? Tapi, apakah ada kemungkinan mereka akan kembali lagi ke desa ini? Itu pasti. Karena mereka masih menyimpan dendam pada kita. Ki Barja juga merasa belum puas atas kegagalannya. Maksudmu, kegagalan perintahnya kepada penduduk untuk menyerahkan sekarung beras itu? Tentunya begitu. Wong Bagus dan Restu Singgih, kami kira tidak ada lagi yang diragukan. Mulai hari ini, Wong Bagus sudah menjadi kepala desa kami. Ya. Dan satu lagi, kami pun mengharapkan Wong Bagus mengambil kembali hak rumahnya. Rumah yang selama ini ditempati Ki Barja harus direbut kembali. Karena kami semua tahu kalau rumah itu sesungguhnya milik Wong Bagus. Aku tidak bisa menolaknya. Rumah itu akan aku jadikan balai pertemuan desa. Siapapun berhak untuk memilikinya. Rumah itu milik kita bersama. Bantulah saya merawatnya. Maka demikianlah, mereka semuanya berangkat menuju ke rumah Ki Barja. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet. Sampai jumpa.